saya Dini. Di video ini saya akan menceritakan tentang budaya organisasi di tempat saya bekerja, yaitu di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau yang biasa kita kenal dengan Dikdukcapil. Saya bakal jelasin gimana sih budaya kerja yang diterapkan di sana, gimana suasananya, nilai-nilai yang dijunjung, dan juga apa aja dampak yang saya rasain baik buat diri saya maupun buat organisasinya. Gambaran umum Dikdukcapil. Jadi Dikdukcapil ini adalah instansi pemerintah yang mengurus segala hal tentang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, mulai dari pembuatan KTP, kartu keluarga, akte lahir, dan akte kematian, sampai urus surat pindah domisili, semua diurus di sini. Karena berhubungan langsung sama masyarakat, budaya kerja di Dikdukcapil itu benar-benar menekankan pelayanan publik yang baik. Pegawainya harus disiplin, tanggung jawab, jujur, dan tentunya profesional. Kita dituntut buat ngelayanin masyarakat dengan cepat, tepat, dan sopan. Moto seringkali banget diingat adalah melayani dengan hati dan integritas, artinya bukan cuma sekedar kerja atau prosedur, tapi juga harus tulus dan jujur dalam waktu melayani masyarakat. Kedua, nilai-nilai utama dalam budaya organisasi. Nah, kalau bicara soal nilai-nilai budaya organisasi di Dikdukcapil, sebenarnya dasarnya dari nilai ASN, yaitu ada integritas, artinya kita harus jujur, nggak boleh menyalahgunakan jabatan atau wewenang. Terus kedua ada profesionalisme, jadi kerja sesuai bidang, tahu tanggung jawab, dan paham aturan. Terus ketiga ada akuntabilitas, setiap tindakan harus bisa dipertanggungjawabkan. Keempat ada disiplin, ini penting banget karena pelayanan harus tepat waktu dan nggak boleh seenaknya. Kelima, pelayanan prima, artinya masyarakat harus puas dengan pelayanan kita. Selain itu, Dikdukcapil juga punya budaya kerjasama dan saling bantu karena kerja di sini nggak bisa sendiri-sendiri. Misalnya bagian pendaftaran kependudukan harus berkoordinasi sama bagian pencatatan sipil supaya datanya nyambung dan nggak tumpah tindih. Ketiga, ada penerapan budaya di kehidupan sehari-hari. Kalau di lapangan, budaya organisasi ini kan nggak cuma teori aja. Contohnya nih, kayak setiap Senin apel pagi biasanya buat dengar pengarahan sekalian ngebangun semangat kerja di awal hari. Gitu. Terus ada absensi digital, jadi semua pegawai wajib absen lewat sistem online biar kehadirannya lebih tertib dan transparan. Terus ada sistem antrian online, masyarakat bisa daftar antrian lewat website setempat, jadi pelayanan lebih cepat dan nggak berdesak-desakan. Terus ada budaya S3, yaitu senyum, sapa, salam. Ini wajib banget diterapkan di loket pelayanan biar masyarakat merasa dihargai dan nyaman. Terus ada kondisi antar bidang, kadang kita harus saling membantu, misalkan saat ada warga yang butuh layanan cepat atau data darurat, rapat. Terus biasanya tuh ada rapat evaluasi. Nah, ini di sini biasanya kita bahas kendala pelayanan dan cari solusi bareng-bareng. Budaya kayak gini bikin kerja jadi lebih teratur, suasana kantor lebih positif, dan pelayanan ke masyarakat juga lebih baik. Keempat, budaya gotong royong dan kekeluargaan. Selain budaya formal, di Dikdukcapil juga ada budaya kekeluargaan dan gotong royong yang kuat banget. Kayak contohnya, kalau ada kegiatan besar kayak perekaman KTP keliling ke desa, semua pegawai itu turun tangan, nggak peduli jabatannya apa. Terus kalau ada acara kantor seperti ulang tahun instansi atau kegiatan sosial, semua juga ikut bantu meramaikan. Terus setiap hari Jumat biasanya kita ada kerja bakti bareng-bareng atau bersih-bersih lingkungan kantor. Kadang juga makan bareng atau ngopi bareng pas jam istirahat. Budaya kebersamaan kayak gini tuh bikin suasana jadi lebih hangat. Kita nggak cuma kerja bareng tapi juga saling support kayak keluarga sendiri. Gitu. Terus kelima ada dampak budaya organisasi untuk pegawai. Kalau saya pribadi, budaya yang ada di Dikdukcapil ini ngasih banyak dampak positif
beberapa hal yang saya rasain, saya jadi lebih disiplin dalam waktu dan tanggung jawab kerja, terus belajar kerja sama tim dan komunikasi lebih baik, terus jadi lebih sabar dan empati, apalagi itu ngadepin masyarakat dengan berbagai macam karakter. Semangat belajar juga meningkat karena pelayanan sekarang makin banyak pakai sistem digital, jadi kita harus bisa. Dan yang paling penting itu jadi lebih bangga karena bisa berkontribusi langsung buat masyarakat. Budaya kerja yang positif ini bikin kita ngerasa lebih semangat tiap kerja, tiap hari, karena lingkungan kerjanya yang nyaman dan saling mendukung. Keenam, dampak untuk organisasi buat organisasinya sendiri. Budaya yang baik jelas berdampak besar banget. Pelayanan jadi lebih cepat dan berkualitas, masyarakat jadi lebih puas karena prosesnya efisien, keluhan masyarakat berkurang karena pegawai lebih tanggap dan ramah. Terus citra instansinya makin baik, di Sukcapil jadi dipercaya dan dihargai sama masyarakat. Produktivitasnya meningkat karena semua orang kerja sesuai tanggung jawabannya, lingkungan kerjanya harmonis, pegawai jadi saling menghargai, nggak ada yang jalan sendiri-sendiri. Kalau budaya organisasinya kuat, otomatis kan instansinya juga makin solid dan bisa bikin terus berkembang, apalagi di era digital sekarang. Terus ada tantangan dalam penerapan budaya. Tapi ya kalau namanya juga organisasi pasti kan ada tantangannya. Kadang masih ada pegawai yang belum terbiasa sama teknologi baru, jadi butuh waktu buat beradaptasi. Beban kerja juga bisa tinggi, apalagi kalau lagi banyak masyarakat yang datang, bikin pegawai lebih kadang kelelahan. Selain itu, karena pegawainya dari berbagai usia dan latar belakang, cara kerja dan cara komunikasinya juga berbeda. Tapi sejauh ini, kantor selalu berusaha memperbaiki diri agar pelatihan dan pembinaan dan evaluasi rutin biar semua bisa berkembang lebih bareng-bareng. Terakhir, refleksi pribadi. Dari semua pengalaman saya jadi sadar kalau budaya organisasi itu bukan cuma aturan, tapi kebiasaan yang harus dijaga tiap hari. Budaya yang baik bikin kita bukan cuma jadi pegawai yang rajin, tapi juga pribadi yang tangguh, disiplin, dan punya empati tinggi terhadap orang lain. Saya juga merasa beruntung bisa kerja di Dukcapil karena dari sini saya belajar banyak hal, mulai dari tanggung jawab, pelayanan publik, dan pentingnya kerja sama tim. Kalau semua pegawai punya semangat yang sama, saya yakin Dukcapil bisa terus jadi instansi yang dipercaya dan dicintai masyarakat. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga penjelasan tentang budaya organisasi di Dukcapil ini bisa memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat.